Jadi teman-teman di siang hari ini kita akan cerita-cerita tentang essential oil nih. Kenapa sih saya pengen cerita-cerita tentang essential oil? Jadi tahu nggak sih teman-teman semuanya, ada satu kisah sebenarnya. Konon kisahnya adalah ada satu pulau di Indonesia. Teman-teman tahu dong ya, pasti Pulau Ternate. Boleh nggak saya lihat di kolom chat kalau ada yang mau bilang nggak tahu Pulau Ternate ada di Indonesia? Coba dong teman-teman tahu ya, Kakak Elza tahu ya ada satu pulau di Indonesia namanya Pulau Ternate. Walaupun ada yang dari Surabaya tadi, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Cibinong, tapi saya yakin teman-teman semua tahu ada satu pulau di Indonesia bernama Pulau Ternate. Konon kisahnya Pulau Ternate ini penduduk di sana, penduduk asli Pulau Ternate itu mereka selalu terbebas dari penyakit. Sampai pada suatu kali di abad 16 ketika bangsa Belanda datang ke Pulau Ternate dan kemudian bangsa Belanda menebang pohon cengkeh yang ada di sana, dan pohon cengkeh ini memang tumbuh subur di Pulau Ternate gitu ya. Tapi pada abad 16 ketika bangsa Belanda datang, kemudian Pulau Ternate itu ditebangi pohon cengkehnya. Lalu setelah itu konon kabarnya setelah pohon cengkehnya ditebangi, banyaklah penduduk asli Pulau Ternate yang tadinya sehat-sehat itu, mereka kemudian banyak yang terkena penyakit dan meninggal karenanya. Ngomong-ngomong kenapa ya bisa begitu ya kira-kira ya teman-teman ya? Kenapa ya pohon cengkeh ini dianggap sebagai pelindung penduduk Pulau Ternate pada waktu itu, bahkan setelah pohon cengkehnya ditebangi, banyak penduduk asli Pulau Ternate yang kemudian meninggal karena penyakit. Lalu ada lagi loh fakta kedua, kalau yang kedua ini memang fakta. Teman-teman tahukah eugenol gitu? Eugenol ini adalah konstituen yang paling tinggi yang terdapat di dalam essential oil cengkeh. Ingat ya, saya nggak bicara tentang brand, saya nggak bicara tentang apapun, saya sedang berbicara tentang tanaman. Saya lagi bicara tentang tanaman cengkeh yang memang ada essential oil cengkehnya dan di dalamnya ada eugenol. Eugenol ini sebagai fakta teman-teman, memang digunakan oleh para dokter gigi. Kalau teman-teman dulu ingat, karena kalau sekarang saya nggak jarang banget ke dokter gigi, makanya saya ngomongnya dulu. Kalau kita ke dokter gigi, kita nambel gigi. Dulu teman-teman ingat nggak suka dikasih sesuatu waktu mau nambel gigi dan bau apa? Saya mau tolong di kolom chat jadi saya nggak ngerasa sendirian nih, kita bareng-bareng nih kelasnya, walaupun Zoom, walaupun ada di Kakak Lidiana, terima kasih, walaupun ada di Pontianak, mau ada di Cibinong, mau ada di Depok, ada di Probolinggo, ada di Medan ya, nggak apa-apa, kita sama-sama. Kakak Restia bener, Kakak Lidiana bener, inget ya, dulu waktu kita mau tambal gigi, kita tuh bau cengkeh biasanya. Karena memang para dokter gigi sudah lama menggunakan eugenol, yang memang diambil dari essential oil cengkeh, yang eugenol ini memang berfungsi untuk anestesi topikal atau dia bisa membantu mengurangi rasa sakit. Jadi essential oil itu apa ya? Masa sih essential oil sedemikian powerful-nya, sedemikian kuatnya kah? Lalu apa ya yang membuat essential oil bisa berfungsi? Lalu kenapa ya harga essential oil di pasaran tuh kok variatif banget ya? Yuk kita lihat, makanya siang hari ini teman-teman semuanya, kita akan sama-sama nih mau bersenang-senang, mau bercerita-cerita gitu ya, tentang essential oil. Jadi itulah yang akan kita ceritakan di siang hari ini. Saya mulai share screen ya, sebentar saya akan share screen tentang apa yang akan kita sama-sama ceritakan di siang hari ini. Sudah kelihatan belum share screen saya teman-teman sekalian? Saya boleh lihat di kolom chatnya. Sudah terlihat kah? Hai Kakak Risha, terima kasih komen responnya. Yang lain, kakak-kakak yang lain sudah bisa lihat share screen saya belum? Sudah ya? Oke, jadi selama nanti saya akan cerita, ini kan ceritanya kita cerita-cerita ya. Saya harap ketika saya bertanya, teman-teman menjawab di kolom chat. Supaya nanti waktu teman-teman bertanya, saya juga jawab juga kan. Oke, baik. Jadi siang hari ini kita akan cerita-cerita tentang essential oil A to Z. Apa aja sih essential oil itu? Nanti kita bahas deh. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Disclaimer-nya adalah yang pertama, yang living tentunya dengan senang hati memberikan sebuah bentuk latihan ya untuk teman-teman semuanya. Dan informasi yang disajikan selama pelatihan ini hanya bertujuan untuk pendidikan.
Produk yang living tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun juga. Saya sudah disclaimer di depan, dan siapapun yang menderita penyakit, masalah kesehatan, atau cedera harus berkonsultasi dengan dokter. Oke? Jadi, siang hari ini dengan dibukanya dengan disclaimer ini, apa sih yang mau kita bicarain teman-teman sambil sambil makan siang, sambil nunggu anak bobo, sambil tidur, tunggu sambil masak mungkin, ada yang sambil nyetrika mungkin. Yuk kita cerita-cerita yuk tentang essential oil. Tentang apa? Pertama, kita mau cerita tentang mengenal essential oil. Yang kedua, kita mau cerita tentang konstituen yang ada di dalam essential oil. Apa sih konstituen itu? Nanti kita cerita ya. Terus yang ketiga, kenapa sih di pasaran ada essential oil yang living? Mungkin yang harga lemon essential oilnya 185.000. Tapi di pasaran ada loh essential oil lemon juga yang katanya murni juga, harganya jauh lebih murah loh. Kenapa sih begitu ya teman-teman ya? Kenapa bisa begitu? Dan kita akan cerita tentang cara pakai essential oil. Jadi ini yang akan kita ceritakan di siang hari ini. Mari yang pertama kita akan bahas tentang essential oil. Nah, teman-teman, saya sekarang mau tanya lagi ya, kita balik lagi nih. Waktu dulu kita SD sih, tunggu. Siapa tahu di sini ada yang masih usia 20 ya. Saya kebetulan usianya 17 tahun gitu ya. Jadi SD saya kurang lebih masih 7 tahun yang lalu ya. Kalau teman-teman di sini SD-nya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? Kalau saya kurang lebih 7 tahun yang lalu, waktu SD pasti saya yakin kita semua belajar tentang yang ini nih, fotosintesis tanaman. Boleh saya tanya di kolom chat ya, teman-teman ya. Waktu kita belajar fotosintesa tanaman, tanaman itu mereka menggunakan apa sih untuk menghasilkan makanan? Ingat nggak? Mau coba tanya. Saya tunggu di kolom chatnya. Ingat nggak teman-teman? Tanaman pakai apa? Yes, mereka menggunakan. Thank you Kakak Fristiana, Kakak Elza, Kakak Ninda. Kakak Fristiana dilengkapi benar. Mereka pakai matahari, betul. Mereka pakai klorofil, betul banget. Itu semua betul banget. Terima kasih teman-teman. Jadi memang untuk menghasilkan makanan, tanaman melakukan fotosintesa. Mereka menggunakan sinar matahari, mereka menggunakan klorofil, lalu mereka juga menggunakan banyak air, mereka juga ada menggunakan karbon dioksida dari udara, pokoknya ya banyak hal yang mereka gunakan sampai mereka menghasilkan yang namanya makanan untuk dirinya. Ternyata teman-teman, dalam si tanaman ini memasak makanan mereka, mereka bukan cuma menghasilkan makanan loh, mereka menghasilkan yang namanya essential oil juga loh tanaman itu. Makanya tadi dicerita di awal saya, pohon cengkeh itu menghasilkan essential oil cengkeh. Walaupun mereka juga menghasilkan makanan untuk dirinya. Pertanyaan berikutnya Kakak Lisa, jelas dong kalau mereka melakukan fotosintesis, tanaman kan butuh makanan, butuh nutrisi. Iya, tapi pertanyaannya untuk apa ya tanaman menghasilkan essential oil juga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa sih tanaman juga memproduksi essential oil selain dia memproduksi makanan? Oke, sekarang saya akan stop share sebentar. Teman-teman, saya mau tanya ya. Coba tulis di kolom chat. Kalau misalnya nih teman-teman, kita sekarang berada di luar ruangan. Bayangin teman-teman ada di Pontianak yang lagi terik-teriknya, teman-teman berada di luar ruangan ceritanya. Kira-kira teman-teman akan ngapain ketika panas terik berada di luar ruangan, terus di luar di jalanan terus terik banget, panas banget. Kira-kira teman-teman mau ngapain? Boleh nggak saya tanya dan saya lihat? Kakak Fristiana bilang mencari tempat teduh. Kakak yang lain saya boleh tahu nggak? Kira-kira teman-teman mau ngapain? Di luar, tuh ada yang nyari tempat adem, ada yang beli es, ada yang berteduh, ada yang lain lagi nggak? Kira-kira kalau kamu siang-siang hari berada di jalanan, terus udah gitu kipas-kipas beli es cendol, beli colding aja Kakak Elza. Kakak Elza kan tadi dari ini ya, dari Medan ya, beli colding aja Kak. Benar, pasti teman-teman akan pakai sesuatu, mineral sunscreen, pakai sunscreen, pindah tempat berteduh, beli es cendol, dan yang lain-lain. Setuju banget. Lalu seandainya kita ubah,
teman-teman kita jalan-jalannya kita ekstrimin, kita jalan-jalan ke kutub utara. Pasti kita akan kedinginan habis-habisan kan? Saya boleh tanya nggak, kalau teman-teman lagi kedinginan habis-habisan di kutub utara, lagi jalan-jalan, kira-kira kamu lakukan apa? Kamu berdiam diri kah? Atau kamu ngapain? Oles tips, thank you Kakak Elza. Ada yang lain nggak? Kalau kamu kedinginan di kutub utara, butuh minuman yang hot, betul banget. Ada lagi nggak yang lain? Berpelukan, lompat-lompat, berpelukan juga oke ya Kakak Nedi. Makasih loh, menularkan tawa kepada kita semua. So true. Sekarang teman-teman, kalau tanaman itu misalnya dia sangat terkena udara yang terik atau tanaman kedinginan, dia bisa apa? Kalau misalnya tanaman diserang oleh bakteri, tanaman diserang oleh virus, dia bisa apa? Kita dan kamu dan manusia diberikan hikmat, diberikan akal budi oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu ketika kita kedinginan, kepanasan, diserang penyakit. Kita punya akal budi untuk melakukan sesuatu. Tanaman bisa ngapain? Dia nggak bisa ngapa-ngapain loh kalau dia sakit, kalau dia kedinginan, kalau dia kepanasan, kalau dia butuh sesuatu. Hey, tapi Tuhan kita Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang luar biasa loh. Nggak didiemin begitu aja loh. Buktinya tanaman bertahan hidup loh. Walaupun dia nggak bisa pindah tempat. Walaupun dia nggak bisa menyerang, nggak bisa beli es cendol. Walaupun dia nggak bisa ngambil jaket kalau dia kedinginan. Walaupun dia nggak bisa ambil payung kalau dia kepanasan. Tapi Tuhan kasih mekanisme yang luar biasa loh untuk tanaman. Saya share screen lagi ya. Apa sih yang Sang Pencipta kita berikan kepada tanaman untuk mempertahankan dirinya? Ini teman-teman, essential oil. Contohnya apa? Yuk kita contohin yuk. Ketika tanaman mau bertahan hidup, ada nggak tanaman yang mengeluarkan bau-bauan essential oil untuk kalau dia lagi diserang serangga? Coba deh saya tanya di kolom chat. Tanaman seperti apa yang mengeluarkan bau-bauan untuk mengusir serangga? Mengeluarkan essential oil untuk mengusir serangga. Ada nggak teman-teman? Mau lihat dong di kolom chatnya, pasti teman-teman tahu deh. Tanaman seperti apa yang mengeluarkan wewangian untuk mengusir serangga? Saya boleh lihat ya di kolom. Lavender, serai, bener ya, terkenal banget ya di Indonesia ya. Biasanya ya lavender, serai, benar teman-teman. Citronella, betul sekali. Jadi Sang Pencipta memberikan essential oil kepada tanaman untuk dia bertahan hidup. Contohnya untuk dia mengusir serangga. Lalu tanaman juga dia bisa bertahan hidup ketika dia menghasilkan essential oil untuk ketika tanaman diserang oleh virus, bakteri, parasit. Dia punya essential oil yang dihasilkan untuk dia bertahan terhadap virus, bakteri, dan parasit. Apalagi kenapa sih tanaman memproduksi essential oil? Kita lihat yuk. Ternyata tanaman memproduksi essential oil juga untuk pertahanan dari matahari dan panas. Kalau tadi teman-teman bertahan dari matahari dengan payung, dengan sunscreen, tanaman bertahan dengan essential oil loh. Contohnya tanaman yang ada di gurun. Supaya di gurun itu kan mataharinya panas banget ya. Supaya dia bertahan, nggak terbakar dari sunburn, dia menghasilkan essential oil. Supaya dia nggak kena sunburn dan bertahan dari panas matahari. Apalagi kenapa sih tanaman memproduksi essential oil? Pertahanan dari dehidrasi. Jadi ada satu tempat menarik nih teman-teman ceritanya. Ada satu tempat di Amerika Serikat sana ya, bagian timur dan bagian tengah, sering ada periode ketika udaranya terasa kering sekali, terutama pada waktu akhir musim panas atau awal musim gugur lah teman-teman. Itu periode yang sangat kering. Nah, dalam waktu-waktu yang periode kering ini di Amerika Serikat sana, ketika anginnya nggak bertiup, udara sangat kering, orang itu bisa melihat kabut asap loh melayang-layang di suatu bukit. Ternyata kabut asap ini bukannya asap loh teman-teman, bukan. Ini adalah essential oil yang dikeluarkan oleh tanaman-tanaman yang ada di bukit itu. Kenapa essential oil itu dikeluarkan untuk menyelimuti hutan, supaya mengurangi penguapan, supaya terjaga kelembapannya. Karena pada saat itu udaranya lagi kering. Nah,
Disitulah perbukitan ini dinamakan Great Smoky Mountain. Padahal bukan asap loh. Namanya Great Smoky Mountain, harusnya banyak asap, padahal bukan asap. Padahal itu essential oil yang dikeluarkan untuk menjaga kelembapan hutan itu. Luar biasa ya sang pencipta kita ya. Asapnya berasal dari essential oil sampai nama daerahnya Great Smoky Mountain. Itu kenapa tanaman memproduksi essential oil. Ada lagi nggak Kakak Lisa? Ada. Kalau tadi kita cerita ada tanaman yang melindungi diri, tanaman gurun itu melindungi diri dengan essential oil supaya dia tidak sunburn, tidak terbakar sinar matahari. Ada loh tanaman yang butuh sinar mataharinya lebih diperkuat gitu ya. Lucu ya. Ada satu tanaman yang berlindung dari sinar matahari, ada satu tanaman yang pengen sinar mataharinya justru harus lebih kuat kena ke dia. Nah, tanaman apa sih ini Kakak Lisa? Tanaman ini biasanya ingin mempercepat proses pematangan buah. Jadi dia butuh sinar matahari banyak supaya buahnya lebih manis. Ini adalah tanaman di keluarga sitrus. Nah, ingat-ingat ya, sekarang saya tanya di kolom chat ya. Tanaman keluarga sitrus itu dia selalu memperkuat sinar matahari supaya buahnya lebih cepat matang dan lebih manis. Sehingga akibatnya kalau misalnya teman-teman pakai essential oil dari keluarga sitrus di kulit kita, akibatnya apa ya teman-teman ya? Boleh nggak saya tahu? Boleh, nanti pasti di-share materinya ke Kak Maria. Boleh tahu nggak teman-teman? Tadi kan saya udah cerita nih, citrus family, nah tuh kakak yang lain masa kakak Fahrudin doang? Boleh nggak saya tahu? Citrus family itu biasanya dia betul sekali mereka akhirnya namanya photosensitivity. Kenapa? Karena memang mereka keluarga citrus itu menghasilkan essential oil supaya meningkat efek sinar matahari di tanamannya, mempercepat pematangan buah. Makanya kalau kita pakai essential oil dari keluarga citrus, akhirnya sinar matahari akan diperkuat juga di kulit kita, ada kemungkinan terjadi sunburn, ada kemungkinan kita terbakar. Makanya ingat ya teman-teman, pakai essential oil keluarga citrus, 12 jam setelahnya nggak boleh kena sinar matahari karena takutnya jadi sunburn. Semoga cukup jelas ya kenapa sih keluarga citrus jadinya photosensitivity. Alasannya memang ini, tanamannya memang begitu gitu ya. Tuh dari kakak Nendi, pantesan ya oil lemon itu photosensitivity, betul. Lalu kemudian untuk apa lagi tanaman memproduksi essential oil? Untuk healing dan repairing. Boleh nggak saya tanya? Saya sih pencinta tanaman, makanya saya tahu. Teman-teman ingat nggak atau tahu nggak kalau kita lagi nyetek tanaman, itu biasanya tanaman ngeluarin apa sih kalau kita setek? Kalau kita potong deh, tanamannya kita potong, kita stek nih, biasanya batang yang kita potong itu ada ngeluarin apa sih? Betul, betul nantinya dia akan ngeluarin tunas, betul teman-teman. Dia ngeluarin getah. Dan di situ ada essential oil yang bisa kita ambil dari getah itu sebenarnya. Kenapa dia mengeluarkan getah dan essential oil? Karena dia tidak mau nantinya bekas kepotongannya itu terinfeksi oleh bakteri dan virus. Nah, itu kenapa Tuhan Sang Pencipta memberikan essential oil ke tanaman. Supaya tanaman bisa bertahan walaupun dia dipotong, dia tetap bisa healing, dia tetap bisa repair dengan adanya essential oil tadi. Cukup jelas ya? Lalu kemudian, kenapa sih tanaman produksi essential oil? Wah, ini luar biasa nih ceritanya. Kalau yang ini, waduh saya semakin kagum lah kepada Sang Pencipta. Teman-teman tahu sexual pheromones nggak? Sexual pheromones itu biasanya pheromones itu hormon lah ya yang dikeluarkan oleh binatang-binatang untuk menarik lawan jenisnya. Jantan bisa menarik betina, betina bisa menarik jantan untuk kemudian mereka melakukan perkawinan. Nah, ini sistem yang dilakukan oleh binatang untuk mereka bisa bereproduksi gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingat ke zaman kita SD atau sekarang, misalnya, ingat nggak bunga-bungaan itu biasanya didatangi oleh apa? Ada lagunya kok, bunga-bunga suka, gimana sih Pap lagunya yang, apa deh tuh,
gue jadi ini deh, spill deh. Bunga-bunga itu suka didatangi oleh binatang. Binatang apa sih teman-teman? Nah tuh kan, kumbang-kumbang di taman. Ya, bener. Suka didatangi kumbang, suka didatangi lebah, bener banget teman-teman, lagunya aja ada. Atau didatangi kupu-kupu, bener. Kalau tentang lebah, teman-teman tahu nggak kenapa lebah tertarik untuk datang ke bunga? Ternyata ada loh tanaman-tanaman yang mengeluarkan essential oil yang menyerupai seksual feromon untuk si lebah. Jadi bukan sembarang harum. Si Allah Sang Pencipta, Tuhan Sang Pencipta memberikan essential oil kepada bunga dan essential oilnya itu untuk menipu si lebah. Jadi dikira lebah itu adalah seksual feromon dari betinanya atau dari jantannya. Makanya dia tertarik datang ke bunga itu. Padahal itu bukan seksual feromonsnya loh, itu essential oil loh. Demikian hebat Sang Pencipta menciptakan itu. Akhirnya lebah datang, tertarik, terus lebah akhirnya dikasih hadiah oleh si bunga karena dia sudah mau datang. Karena kalau dia cuma datang nggak ada hadiah, pasti lebah pergi lagi. Teman-teman tahu nggak kira-kira tanam bunga ini ngasih hadiah apa ke si lebah begitu lebah datang? Yuk, saya tunggu di kolom chatnya. Begitu lebahnya tertarik nih, dikira itu adalah feromon seksual dari jantan atau betina. Betul. Lalu lebahnya datang, dikasih hadiah, dikasih nektar, dikasih madu sama bunga. Supaya dia mau datang. Nempel deh serbuk sari atau polen di kakinya lebah, baru lebah pindah-pindah dan terjadilah penyerbukan untuk si bunga. Bayangkan teman-teman, tanaman itu nggak gerak loh, dia nggak ngapa-ngapain loh, tapi dia bisa tetap bereproduksi, kawin, serbuk sarinya bisa tetap kawin dengan adanya essential oil. Betapa hebatnya Sang Pencipta kita bisa membuat mekanisme yang sedemikian luar biasa dengan essential oil untuk tanaman. Jadi inilah ceritanya kenapa tanaman memproduksi essential oil. Semoga cukup jelas ya teman-teman ya, kenapa sih tanaman memproduksi essential oil. Oke, kalau sudah cukup jelas saya boleh lihat nggak di kolom chat? Jelas. Kenapa sih tanaman memproduksi essential oil? Saya boleh lihat di kolom chatnya kalau sudah jelas ya teman-teman. Hai Kakak Mulyati, jelas ya Kakak Risha, Kakak Ayu. Oke. Nah, pasti teman-teman nanya, itu kan untuk tanaman ya Kakak Lisa. Kalau untuk manusia, saya bisa nggak manfaatin essential oil juga dengan fungsi yang tadi? Pertahanan, solar amplifier, healing, sexual pheromones, bisa nggak ya? Nanti ya kita jawabnya ya, jangan jawab sekarang ya. Kita lanjut dulu boleh ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan lebih cepat sekarang ya. Jadi saya nggak lama-lama, itulah tadi essential oil ya teman-teman ya. Zat kimia yang alami, yang memang terdapat di dalam tanaman, ratusan konstituen nanti kita bahas, konsentratnya tinggi nanti kita bahas, larut minyak, ukuran molekulnya kecil nanti kita bahas. Nah sekarang saya harap teman-teman sudah cukup jelas tentang essential oil dan baru kita lanjut ke konstituen dan manfaat. Apa sih yang dimaksud dengan konstituen? Apa sih yang dimaksud dengan manfaat essential oil? Nah, sebelum kita lanjut ke konstituen dan manfaat, saya mau cerita-cerita dulu, stop share. Saya mau mengundang teman saya, yaitu Bapak Irianto Wicaksono. Sini dong, Pak. Teman-teman, kasih tepuk tangan dong di kolom chat aja. Hai, Papi. Atau hai, Bapak Irianto. Ada apa nih? Ada apa nih? Aduh. Sini dong, Pak. Aku tadi, kenapa sih aku tuh lagi mau makan siang loh, Lisa? Kamu jangan makan siang dulu. Aku mau kesini dulu sama kamu. Yuk, teman-teman kasih hai, Pak Irianto. Selamat datang loh. Apa kabar? Ini ngomongin produk ya tadi. Iya, betul. Teman-teman mau nanya dong tadi, apakah Ibu Lisa sudah disclaimer? Jangan gue yang jawab deh, teman-teman aja yang jawab. Gue udah langsung emosi jiwa ya teman-teman. Tuh, gue dibelain Papi. Sudah Papi, aku udah disclaimer Papi. Iya, aku harus benar-benar perhatiin. Tadi aku agak kelewat sih. Apakah Lisa disclaimer apa enggak ya? Ini hal penting buat kondak soalnya. Nah, teman-teman, aku mau ngajak Papi, kalau teman-teman di rumah punya secret sandalwood dan lemon atau any essential oil dari citrus family dan essential oil yang berasal dari sandalwood, cedarwood,
vetiver boleh. Teman-teman silahkan ikut kita di sini ya. Tapi aku mau kasih lihat ke teman-teman mengenai konstituen. Nah, sekarang aku mau. Aku agak distract loh nih sama asap. Oh iya ya. Ya ini soalnya kita matikan dulu Aromanya aja tapi ya. enak banget. Dah, kita matikan dulu ya diffusernya supaya tidak terdistract. Oke. Tapi sekarang aku mau merem ya. menaruh Aku merem secret ya. oh ya, ya udah kamu Jadi merem aja. aku nebak ya yang mana ya. Nah, lihat teman-teman boleh lihat ya. Ini aku akan taruh ini di sini. Ya, di sebelah sini. 1 tetes. Oke. Aku taruh. Oh, barengan deh aku taruhnya. Teman-teman boleh lihat ya. Aku barengan taruhnya ya. Yang ini, tapi supaya nggak lihat di sebelah sini. Ini di sebelah sini ya, teman-teman ya. Kita kasih ya. Kita teteskan 1 tetes aja. Ini yang ini memang agak lama. Lalu sekarang Papi boleh cium. Yang mana yang sudah tercium duluan? Ini. Ya, betul. Ini tadi yang ini kan, teman-teman? Ini tadi yang ini kan? Lembat, Jadi, ya benar. nah, yang sana udah kecium? Belum. Belum kan? Bahkan sampai sekarang pun belum. Betul. Yang itu adalah ini. Belum tercium nih, teman-teman nih. Coba Pap, sekarang lagi Pap. Yang sana udah kecium belum? Belum. Belum tuh. Belum lah, teman-teman. Belum kecium juga loh. Ini Padahal langsung banget loh tadi seketika. betul. Lemonnya sudah kecium langsung loh. Tapi secret sandalwoodnya, coba Pap, sekali lagi Pap. Udah dicium belum? Mulai sama-sama. Mulai samar-samar ya. Sekarang? Harus agak usaha dikit gitu ya. Mungkin kalau saya aktivasi, dia akan lebih. Memang sifatnya seperti itu. Kalau ini tanpa diaktifasi langsung loh. Betul, langsung kecium ya. Aku pun udah bisa langsung nyium sih. Yang secret sandalwood udah mulai kecium belum? Udah, cuman belum setajam ini. Betul. Kenapa bisa begitu? Kenapa nih? Ini rahasia. Nah, tapi saya usir dulu ya dari sini. Ini tanggung aku, bukan tanggung. Oh iya benar. Aku mau googling dulu ya. Kenapa bisa begini? Dan teman-teman. Yuk teman-teman, mari kita bicara tentang konstituen. Kenapa ya si lemon tadi itu bisa langsung tercium sama Papi, sementara bau si secret sandalwood itu kok nggak kecium-kecium ya? Yuk. Nah, udah banyak nih yang komen-komen nih. Langsung kita sama-sama cerita tentang konstituen dan manfaat. Ini kita tadi ceritanya akan berhubungan dengan ini, teman-teman. Ya. Konstituen, apa sih konstituen itu? Jadi konstituen itu ada monoterpenes, ini yang ada di dalam essential oil teman-teman. Ada monoterpenes, ada sesquiterpenes, ada diterpenes, keton, fenol, oksid, alkohol, ester, aldehydes, banyak banget konstituen yang ada di dalam essential oil. Jadi ini adalah senyawa kimia memang, tapi terbentuk secara alami di essential oil. Nah, 1 essential oil, 1 lemon, atau 1 secret sandalwood itu bisa terdiri dari 100 sampai 500 konstituen loh. Luar biasa ya. Keren banget ya Tuhan ya. Sampai 500 konstituen yang ada di dalam 1 essential oil. Dan konstituen itu macam-macam banyaknya. Tapi setiap konstituen inilah yang menentukan fungsi essential oil maupun aromanya. Jadi ingat ya teman-teman, kenapa essential oil lavender tadi bisa bantu untuk tanaman lavender tadi bisa bantu untuk mengusir serangga misalnya tanaman lavender. Karena ada konstituen tertentu di dalamnya. Kenapa essential oil misalnya essential oil lemon kita kenal bisa membantu untuk cleaning? Karena ada konstituen tertentu di dalamnya. Jadi konstituenlah yang menentukan fungsi dari 1 essential oil. Dan dalam 1 essential oil bisa 100 sampai 500 konstituen. Semoga cukup jelas sampai sini ya. Saya akan pelan-pelan supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Boleh ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong saya terlalu pelan atau terlalu cepat? Kalau terlalu pelan bicara di kolom chat, kalau terlalu cepat juga teman-teman boleh ngomong di kolom chat. Pas ya Bu Kakak Risha ya. Teman-teman yang lain, saya terlalu pelan atau terlalu cepatkah ngomongnya? Bisa saya cepetin sih, tenang aja. Bisa banget saya cepetin, percayalah pada saya. Oh terlalu cepat malahan. Baiklah, oke. Karena bahannya banyak, tapi bisa saya potong kok bahannya. Tenang aja teman-teman ya. Oke, yuk bicara tentang konstituen yang menentukan tentang fungsi dari masing-masing essential oil. Jadi teman-teman sekalian,
kita hari ini nggak bicara semuanya, tenang deh. Kita bicara cuma 2, monoterpin sama sesquiterpin. Dan kita akan bersenang-senang, nggak susah bicara tentang ini. Gampang banget bicara tentang konstituen. Kita nggak akan susah-susah kayak dulu belajar kimia, nggak, gampang banget. Percayalah sama saya. Jadi konstituen seperti yang tadi saya cerita, senyawa kimia yang memang secara alami ada di dalam essential oil. Tadi saya juga udah cerita, satu essential oil bisa terdiri dari ratusan konstituen. Nah, konstituen itu yang satu, kalau kita mau bicara tentang isopren itu sebenarnya adalah ini teman-teman semuanya. Ini adalah satu unit isopren. C58 hidrogen. Saya coba stop share sebentar supaya jelas ya. Ini saya sudah bantu buatkan. Jadi ini adalah unit isopren namanya. Boleh teman-teman saling hitung ya. Yang bentuk yang warnanya hitam ini adalah atom karbon. Makanya yang warnanya putih ini adalah atom hidrogen. Makanya unit isopren dibilang namanya hidrokarbon. Hidrogen yang putih-putih dan karbon yang hitam-hitam. Boleh nggak kita sama-sama hitung? Ada berapa karbon, ada berapa yang hitam sih teman-teman? Boleh lihat nggak? Nih, ada berapa karbon yang ada di dalam satu unit isopren? Iya. Sekarang kan gampang. Dulu pelajaran kimia auto mabok. Sekarang nggak mabok kok. Tenang aja. Bareng-bareng yuk kita hitung yuk teman-teman. Ada berapa karbon di dalam satu unit isopren? Nih, ini satu unit isopren ya teman-teman. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Benar sekali. Ini adalah 5. Jadi satu unit isopren atau konstituen yang ada di dalam yang essential oil, satu unitnya kayak gini bentuknya. 5 karbon. Berapa hidrogen? Coba deh teman-teman hitung deh. Yang warna putih berapa hidrogen? Boleh nggak? Saya kasih masih saya gini ini. Ada berapa hidrogen teman-teman? Ada 8, bener banget. Nah, ini C5H8 ini, 8 ini hidrogennya 8, karbonnya 5. Ini namanya adalah isopren. Ini adalah konstituen yang ada di dalam essential oil. Cukup jelas ya? Saya sekarang balik ya. Ini adalah isopren. Sementara konstituen yang banyak banget terdapat di dalam essential oil itu adalah monoterpins. Monoterpins ini terdiri dari 2 unit isopren. Seperti apa sih 2 unit isopren? Saya stop share ya. Jadi kan tadi ini isopren. Yang namanya monoterpins atau konstituen yang ada di dalam essential oil, monoterpins itu terdiri dari 2 beginian nih teman-teman. Jadi ini saya akan bikin ya. Nih. Jadi dia terdiri dari 2 begini. Saya ubah sebentar. Nih. Lalu kemudian dia akan disambung. Nah, tuh. Ini yang dinamakan sebagai monoterpin. Bareng-bareng yuk kita hitung. Pasti nggak mabok deh, hitung deh. Ada berapa C-nya? Karbon yang warna hitam ada berapa nih teman-teman? Boleh tahu nggak? Dia sekarang ada 2 unit isopren. Lihat deh, ada berapa karbonnya? Betul, ada 10 karena tadi satu isopren kan karbonnya 5. Sekarang monoterpin itu kayak gini, ini yang namanya monoterpin. Karbonnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidrogennya ada berapa? Betul, hidrogennya ada 16. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul banget. Ini yang namanya monoterpin, teman-teman. Jadi dia adalah 2 unit isopren. Cukup jelas ya, semoga ya. Inilah yang namanya monoterpins. Nanti teman-teman akan ketemu banyak banget essential oil yang terdiri dari memang banyak monoterpins. Nah, kembali ke sini ya. Jadi monoterpins itu adalah 2 unit isopren. Kayak begini yang tadi saya tunjukin. Persis seperti ini. Nah, ukurannya memang agak kecil, ditemukan di sebagian essential oil citrus. Makanya orang-orang kalau dia biasanya peacemaker.
Makanya frankincense, tea tree, thyme, lemon, orange, tangerine itu umumnya tinggi sama monoterpenes. Monoterpenes itu biasanya menyebarnya lebih cepat, teman-teman, menguapnya lebih cepat. Itu kenapa tadi kalau teman-teman kita lihat tadi Papi lagi membandingkan antara lemon sama sandalwood, lemonnya langsung kecium. Iya, karena lemon itu tinggi monoterpenes. Dan lemon ini karena dia tinggi monoterpenes, langsung kecium tuh, lihat deh. Dia benar-benar langsung menguap lebih cepat. Ini kenapa alasannya tadi Papi langsung bisa nyium lemon. Kak, itu kan teori, benar nggak sih begitu? Benar. Ini ada alat namanya GCMS, Sacred Frankincense itu juga adalah tinggi monoterpenes, teman-teman. Nah, jadi ada alat namanya GCMS. GCMS itu akan memisahkan semua konstituen yang ada di dalam essential oil. Nih yang ini adalah konsentrasinya, betapa tingginya dan banyaknya, berapa sih tingginya konsentrasinya, dan ini adalah waktunya. Kalau teman-teman lihat Sacred Frankincense, monoterpenes-nya udah keluar di sini nih teman-teman, di menit keberapa nih? Di 15 lah kurang lebih ya, udah langsung kecium monoterpenes-nya. Karena memang dia molekulnya tadi kecil, makanya dia cepat melompat ke udara. Makanya essential oil yang tinggi monoterpenes itu pasti dalam waktu singkat udah langsung kecium deh aromanya. Dan dia cepat menguap. Dan salah satu yang paling terkenal yang tinggi monoterpenes adalah frankincense dan juga essential oil citrus. Nah, itu kenapa juga teman-teman essential oil citrus terkadang lebih cepat menguap. Jadi kalau teman-teman baru beli misalnya dalam waktu beberapa bulan, nggak dipakai, kadang-kadang ya dia kok udah berkurang ya? Ya karena memang dia cepat sekali menguapnya. Itu adalah alasannya kenapa. Dan itu alasannya kenapa ketika teman-teman mendiffuse lemon, lime, citrus fresh, begitu didiffuse pasti langsung kecium. Yes, karena molekulnya tadi kecil, dia cepat sekali menguapnya dan dia cepat tersebarnya. Oke, sampai sini cukup jelas nggak teman-teman tentang monoterpenes? Kan kita cuma belajar satu lagi, sesquiterpenes. Saya boleh lihat di kolom chatnya? Cukup jelas nggak kenapa tadi lemon langsung kecium? Karena dia cepat banget menguapnya, mudah sekali menguapnya. Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut dulu ya, sebentar ya. Nah, yuk kita lanjut ke sini sekarang. Lalu, apa yang dimaksud dengan sesquiterpenes? Hai Kakak Juwita. Kenapa sesquiterpenes? Sesquiterpenes ini sebenarnya yang ini teman-teman. Monoterpenes ini. Inilah sesquiterpenes yang tadi kita lagi cerita bareng-bareng. Persis kayak gini sesquiterpenes, tapi ditambah 1 unit isopren lagi. Karena molimot saya udah habis, maka saya nggak bisa bikin satu lagi sebenarnya. Kalau saya bisa bikin satu lagi nih, ada lagi nih supaya teman-teman ngeliat nih. Jadi lebih panjang lagi molekulnya. Saya boleh tanya nggak di kolom chat? Kalau molekulnya sesquiterpenes-nya banyak, kira-kira essential oil-nya molekulnya lebih besar atau lebih kecil sih teman-teman? Boleh nggak saya tanya? Saya lihat ya di kolom chatnya. Essential oil-nya kalau tinggi sesquiterpenes lebih gede nggak molekulnya? Ini ada lagi nih, satu lagi nih. Lebih gede nggak? Betul kan? Lebih besar kan? Makanya kalau essential oil-nya molekulnya lebih besar, akibatnya essential oil yang sesquiterpenes-nya tinggi itu biasanya lebih encer atau lebih kental menurut teman-teman. Boleh nggak saya tahu? Kalau essential oil mengandung sesquiterpenes-nya tinggi, lebih kental atau lebih encer? Gimana menurut teman-teman? Yes, pasti lebih kental. Kalau dia lebih kental, dia kan kental nih teman-teman. Gampang nggak dia menguap ke udara? Udah molekulnya besar, lebih kental. Gampang nggak molekulnya meloncat ke udara, teman-teman kira-kira? Pasti susah melompat ke udara. Benar ya? Itu kenapa tadi waktu Pak Irianto kita teteskan lemon sama sandalwood, si lemon ini pasti langsung kita kecium. Sandalwoodnya lama keciumnya karena si sandalwood ini tinggi sesquiterpenes-nya, makanya dia susah melompat ke udaranya. Semoga cukup jelas ya teman-teman ya, itu alasannya kenapa. Nah, jadi oil yang tinggi sesquiterpenes biasanya dia itu aromanya woodsy, biasanya
memberikan kebijaksanaan, memberikan ketenangan. Cedarwood kan pasti ngasih kita ketenangan kan? Biasanya membuat kita mudah berkonsentrasi. Nah, membuat kita tenang, vetiver, sandalwood, itu umumnya itu. Makanya tadi saya bilang konstituen yang menentukan fungsi sebuah essential oil itu dari konstituen. Nah, kita lihat deh nih. Ini dia nih, molekulnya tinggal lama di dalam cairan kalau yang sesquiterpenes teman-teman. Dan dia lebih lambat menyebarnya. Ingat-ingat deh baik-baik, kalau teman-teman mendifuse-nya cedarwood, vetiver, sandalwood, mungkin ketika di diffuse nggak langsung kecium. Tapi setelah selesai diffuse, teman-teman keluar ruangan, masuk lagi ke dalam ruangan, masih kecium nggak kalau udah lama? Kira-kira nih, pakai nih diffuse sandalwood, diffuse cedarwood, mungkin nggak langsung kecium. Tapi ketika dia teman-teman keluar ruangan, udah lama, dia pasti akan masih kecium. Karena dia molekulnya lama tertinggal di permukaan. Ya, nempel banget aromanya. Itu alasannya kenapa, karena mereka tinggi sesquiterpenes. Buktinya apa Kak Kalisa? Ini buktinya. Hasil GCMS-nya, nih dia. Sacred sandalwood ini adalah konsentrasinya ya. Ini adalah berapa lama waktunya dia keluar. Ternyata teman-teman, si sacred sandalwood ini baru keluar sesquiterpenes-nya memang tinggi sesquiterpenes setelah kurang lebih 40 menit. Ya kan? Nah, jadi sekarang semoga teman-teman mengerti ya. Kenapa si lemon langsung keluar aromanya dan dia lebih cair. Kenapa si cedarwood, vetiver, sacred sandalwood kental banget. Dan kenapa aromanya lebih lama keluarnya, tapi lebih lama tertinggal dalam ruangan. Alasannya karena ini. Dia tinggi kandungan sesquiterpene untuk sandalwood dan cedarwood dan vetiver. Oil-oil keluarga citrus, lemon, lime, citrus fresh itu tinggi akan monoterpenes. Lalu ingat nggak teman-teman? Ada satu essential oil yang katanya banyak banget yang bilang multifungsi Kak Kalisa. Kira-kira itu essential oil apa ya? Yang fungsinya banyak banget, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, multifungsi deh, saya cinta mati deh. Nah, yo, tuh udah pada jawab kan? Kenapa sih lavender multifungsi ya? Kenapa ya teman-teman? Ingat nggak tadi saya bilang? Yang menentukan fungsi suatu essential oil, apanya deh teman-teman boleh lihat nggak? Boleh saya tanya nggak di kolom chat? Yang menentukan fungsi essential oil itu apa? Konstituennya. Di lavender betul banget, di lavender dia monoterpenes-nya tinggi, oxidated monoterpenes-nya tinggi, sesquiterpenes-nya juga tinggi. Itu kenapa si lavender selalu kita bilang the mother of essential oil, karena konstituennya adalah semuanya serba tinggi. Ini jawabannya kenapa lavender dibilang multifungsi dan the mother of essential oil. Semoga sampai sini jelas ya teman-teman ya, tentang tentang konstituen-konstituen yang ada di dalam essential oil. Sampai sini teman-teman makin pusing tentang konstituen atau menjadi lebih jelas tentang essential oil? Saya boleh tanya nggak teman-teman? Kenapa sih essential oil bisa berfungsi? Aduh, saya makin pusing Kak, konstituen apa ya Kak? Molekul apa ya Kak? Kira-kira teman-teman lebih jelas tentang molekul atau semakin mengerti tentang essential oil? Jelas ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Saya senang banget kalau udah lebih jelas, lebih mengerti. Saat ini kita sudah berada di jam berapa ya? Aku sebentar lihat ya, di jam... sekarang jam berapa sih, Pak? 12.53. Oh, 12.53. Saya boleh tanya, teman-teman, saya masih ada beberapa slide yang ingin saya jelaskan. Teman-teman aja deh yang jawab. Teman-teman prefer saya akan menjelaskan berapa menit lagi. Jadi saya bisa mengerti kira-kira saya akan menjelaskan berapa slide lagi gitu aja, boleh nggak? Kira-kira teman-teman ngasih waktu ke saya, ya lanjutnya berapa lama? Oke, sampai selesai, sampai tuntas, sampai malam. Aduh, oke lah, kita coba lanjut lagi ya. Saya akan coba selesaikan dalam waktu 15 menit, semoga bisa selesai. 30 menit mudah-mudahan bisa selesai ya. Yuk Kakak Fakhrudin bisa sampai pagi. Saya jadi ketawa nih Pap, kenapa jadi sampai pagi ya Pap? Oke yuk kita mudah-mudahan masih konsen ya teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita baru masuk. Pertanyaannya kalau teman-teman sudah mengerti konstituen lah yang menentukan fungsi dari masing-masing essential oil, maka pertanyaan berikutnya adalah
Kakak Lisa, kalau begitu essential oil kan tadi punya banyak fungsi nih untuk tanaman. Kalau gitu bisa nggak dia berfungsi juga untuk manusia, Kakak Lisa? Pasti teman-teman bertanya begitu, bener atau enggak? Bisa, jawabannya bisa atau enggak, tapi saya tanya dulu, bener nggak sih teman-teman punya pertanyaan ini akhirnya di benaknya? Aduh, tadi di tanaman fungsinya banyak banget. Bisa sebagai seksual pheromones, bisa antibakteri, antivirus, bisa untuk memperkuat sinar matahari, banyak banget. Teman-teman punya pertanyaan nggak kalau gitu? Bisa nggak ya essential oil itu berfungsi juga di manusia, bukan cuma berfungsi di tanaman? Betul nggak? Teman-teman punya pertanyaan yang sama gitu ya? Saya boleh lihat nggak di kolom chatnya? Teman-teman punya pertanyaan ini nggak di pikirannya? Bisa nggak ya? Essential oil berguna juga untuk saya kalau bisa berguna di tanaman gitu ya. Nah, oke, yuk kita lihat jawabannya ya. Tapi sebelum kita lihat jawabannya, teman-teman, tadi kan kita udah lihat ya bahwa tanaman ini menghasilkan essential oil untuk dirinya, untuk mempertahankan hidupnya. Itu kenapa tanaman mengeluarkan essential oil. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih makhluk Tuhan yang lain itu mengambil manfaat dari essential oil yang dihasilkan oleh tanaman? Hei, sebelum kita beranjak, teman-teman tahu nggak? Aromaterapis yang pertama itu bukan manusia loh. Ternyata aromaterapis yang pertama itu adalah lebah. Dalam hal ini yang saya maksud aromaterapis adalah makhluk Tuhan yang pertama memanfaatkan essential oil untuk dirinya. Itu bukan manusia loh teman-teman. Lebah adalah makhluk Tuhan pertama yang memanfaatkan essential oil untuk dirinya. Kenapa? Kan tadi saya udah cerita nih, kalau si bunga atau tanaman itu dia mengeluarkan essential oil yang menyerupai feromon, seksual pheromones untuk si lebah. Jadi lebah ditipu, dikirain ada lebah betina, padahal enggak loh, itu essential oil loh. Datanglah lebah jantan karena dikira ada lebah betina, datanglah lebah betina karena dikira ada seksual feromon dari lebah jantan. Masuklah mereka. Lalu mereka dikasih reward sama si bunga, karena kalau enggak mereka kabur ya kan. Dikasih reward lah bentuknya madu, bentuknya nektar. Baru kemudian mau dong lebahnya tinggal di bunga, supaya kemudian si lebah ini kakinya terkena oleh polen, terkena oleh serbuk sari, dia pindah dari satu bunga ke bunga lain, terjadilah reproduksi di tanaman. Tapi tahukah teman-teman, sebenarnya ada loh hewan yang datang ke bunga bukan karena dia tertarik dengan wangi essential oilnya, bukan karena dia tertarik dengan dengan nektarnya, bukan karena dia tertarik dengan madunya, bukan. Ada satu spesies serangga namanya adalah Euglossine bees, ini dia namanya Euglossine bees, yang tertarik dengan bee orchid. Jadi Tuhan tuh luar biasa loh. Cuma Euglossine bees ini cuma tertarik sama satu tanaman namanya bee orchid. Itu doang. Dia nggak tertarik sama tanaman lain. Dia cuma tertarik sama bee orchid doang. Luar biasa ya Tuhan pencipta ya. Kenapa? Karena si bee orchid ini dia nggak akan kasih madu untuk si lebah. Enggak. Terus pertanyaannya, terus ngapain lebahnya datang ya? Orang nggak dikasih madu, nggak dikasih apa-apa. Untuk apa lebahnya datang? Ternyata teman-teman, lebah Euglossine bees ini datang cuma ke satu tanaman namanya bee orchid. Dia yang dicari adalah essential oil yang dihasilkan oleh si lebah bee orchid ini. Karena essential oil yang dihasilkan oleh bee orchid ini akan memberikan longevity. Longevity itu apa? Panjang umur. Akan memberikan kemudahan untuk si lebah. Akan memberikan pleasure. Akan memberikan personal health untuk si lebah. Dan biasanya ketika lebah datang masuk ke tanaman bee orchid ini, lebahnya agak-agak nari-nari, agak-agak dansa-dansa, agak-agak teler dia. Karena dia memang butuh essential oilnya. Jadi dia benar-benar memanfaatkan essential oil untuk dia awet muda, untuk kesehatannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kita nggak boleh GR loh. Bukan kita makhluk Tuhan pertama yang memanfaatkan essential oil untuk diri sendiri. Bukan. Tapi lebah. Namanya cuma satu Euglossine bee yang tertarik sama satu tanaman doang. Bee orchid. Demikian hebatnya dan luar biasanya sang pencipta. Lalu kalau lebah bisa memanfaatkan essential oilnya, manusia bisa nggak kakak? Jawabannya adalah bisa. Nah, saya disclaimer dulu ya teman-teman ya.
Berikut ini saya mau disclaimer, ini adalah paper yang saya ambil dari website resminya Young Living. Teman-teman boleh lihat di sini. Ini adalah link yang saya berikan karena paper ini berasal dari website resminya Young Living. Dan kemudian saya mau disclaimer dulu bahwa semua yang saya ceritakan di sini ini adalah murni berupa konstituen. Dan murni konstituen itu diambil dari tanaman yang menghasilkan essential oil. Jadi tidak sama sekali tidak tergantung dari brand apapun juga ya teman-teman ya. Sekali lagi saya disclaimer karena ada Irianto Wicaksono di sebelah saya. Jadi disclaimernya bicara tentang brand tertentu pokoknya ya. Saya nggak bicara tentang apapun. Saya cuma bicara konstituen yang berasal dari tanaman yang menghasilkan essential oil. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Jadi ada satu tanaman namanya Boswellia, dia menghasilkan essential oil frankincense. Ternyata essential oil frankincense ini dia ada menghasilkan konstituen terpenes, menghasilkan konstituen alpha-pinene, linalol, insensol, insensol asetat, boswellic acid, oktil asetat, metilanisol, dan kemudian etil asetat. Ini dihasilkan oleh essential oil frankincense, ada konstituen-konstituen ini. Lalu konstituen ini fungsinya untuk apa untuk manusia? Ternyata di paper tadi yang ada di website resminya Young Living, paper tadi itu mengatakan bahwa insensol asetat itu ternyata bisa berfungsi untuk neuroprotektif teman-teman. Neuroprotektif ini melindungi saraf. Bisa mengurangi depressive like behavior atau bisa mengurangi stres, depresi, bisa membantu membantu dalam injury atau cedera otak, bisa membantu demensia itu pikun. Dan saya bicara pure tentang konstituen yang ada di dalam essential oil frankincense yang tidak terlibat dengan brand apapun juga ya. Lalu kemudian konstituen ini ternyata berfungsi untuk improve learning, bisa membantu mengenhance memori untuk orang-orang yang tadi demensia. Lalu ada boswellic acid. Jadi boswellic acid ini ternyata bisa membantu untuk antiinflamasi, peradangan. Bisa loh boswellic acid itu untuk antibakteri, antivirus. Jadi kalau teman-teman tanya, bisa nggak sih essential oil yang tadi di tanaman bisa berfungsi untuk manusia? Untuk lebah bisa, untuk manusia juga bisa. Ini adalah saya ambil dari penelitian yang memang jelas banget bisa jawabannya, tapi penelitian itu tidak terkait dengan essential oil dari brand manapun ya. Jadi hanya benar-benar pure konstituennya saja. Oke? Nah, ini dia. Kalau mau lihat slide sebelumnya, ini ya kakak ya. Saya kasih lihat ya. Ini slide sebelumnya. Frankincense yang terdiri dari berbagai macam konstituen, lalu konstituennya ini ternyata fungsinya beda-beda tadi. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, pertanyaannya adalah, apakah semua essential oil ya bisa memberikan fungsi biologis untuk manusia? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, essential oil seperti apa sih yang akan bisa memberikan fungsi biologis untuk manusia? Saya akan undang kembali Irianto Wicaksono ya. Papi, udah datang lagi dong, Papi. Olah, menopo, kulo dipunti Bali terus. Lah, belum apa-apa, udah kesini loh, Papi loh. Nah, sekarang teman-teman saya akan kasih lihat lagi. Apa meneh? Bagaimana saya dengan Papi Irianto akan bicara dengan dua bahasa yang berbeda. Kita lihat ya, kita akan nyambung nggak bahasanya. Oke, saya akan menggunakan bahasa Batak, Papi akan menggunakan bahasa Jawa, karena saya emang berasal dari Medan, saya 200% gadis Batak, Papi 200% pria Jawa. Jadi kita akan bicara ini teman-teman dengan bahasa daerah kita masing-masing. Papi ayo nomorku ada hoison. Panjenengan ngertos boten menawi sama nikah wekdalipun dahar siang. Anggo dong buru Batak ison. Aye tu si hamu doang hana dokon si papion. Ada buat tu si dawa. Yuswa selangkung. Kulo menikah dahar ugi kebutuhan dasar loh Mbak Lisa. Kan?
Suatusan tohodo naidok ko di manai suatusan. Sampunipun dahar kedah sare supaya gantengipun paripurna ngono Eh, lho. anggo naidok ko di mana barusanon ganteng, memang ganteng doi mana kan. Ale dia suatu sih pada naidok ko di mana ya. Suatu tapi Mudah-mudahan gak ada orang Jawa. Karena masih wagu banget bahasa Jawa aku gitu. lu cerita dong, lu tadi sebenarnya ngomong apa sih? Aku tadi bilang gini, ada apa sih kok aku dipanggil terus? Aku tadi bilang lagi mau makan siang. Ini umurku nih yang sudah 25 tahun ini. Yang sudah 25 tahun ini, aku tuh makan itu kebutuhan dasar, aku bilang. Habis itu aku tuh butuh tidur siang biar kegantenganku tuh paripurna. Oh no. Dari tadi saya bilang gini. Jareku. Dari tadi saya bilang, Papi lu tuh ngomong apa sih, Pap? Nggak ngerti deh lu ngomong apa. Aku dikatakan. Bener dong. Itu dikatakan kebalik. Apa nih sih kebalik toh, Mbak Putri? Apa sih kebalik? Dia kebalik bahasa Jawanya. Teman-teman, kamu yang di rumah aja pada ketawa kan? Kamu ngerti nggak kita berdua ngomong apa? Mungkin ada yang ngerti, Papi ngomong apa? Ada yang ngerti saya ngomong apa nggak? Ada yang ngerti baru Batak? Ada baru Batak nggak di sini? Ngerti nggak saya ngomong apa? Nggak ngerti kan? Kagak, orang Betawi nyampur lagi nih orang Betawi. 3 orang nih, Medan, Jawa Betawi gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara 2 bahasa yang beda, pastinya kita nggak akan ngerti dan nggak akan nyambung jadinya. Udah ya, Papi? Udah. Kamu lagi ya? Yo wes aku tak dahar se yo. Yo, kamu mau banget aku ngelih banget. suatu sana idokon bawa negatengon memang dah, bah. Ya kan? Nah, teman-teman, intinya kalau kita bicara 2 bahasa yang berbeda pasti nggak nyambung kan? Sama. Teman-teman sekalian, saya, kamu itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan makhluk alami loh. Nggak ada satupun dari kita. Kalau teman-teman ada yang merupakan makhluk sintetis sebagai manusia, boleh nggak di sini bilang, saya makhluk sintetis? Boleh nggak bilang? Kalau nggak, teman-teman boleh deh, tolong di chat di kolom komen, saya makhluk alami. Ada nggak yang merasa makhluk alami? Merupakan ciptaan Tuhan yang merupakan makhluk alami. Ada nggak teman-teman? Boleh dong di chat di kolom komennya, saya makhluk alami. Kalau teman-teman merasa makhluk alami ya. Kalau ada yang merasa saya makhluk sintetis, boleh juga loh diketik, saya makhluk sintetis. Jangan-jangan AI loh. Artificial intelligence. Boleh dong saya tunggu di kolom chat. Teman-teman, kamu makhluk alami apa? Tuh, udah ada yang ngaku kan. Makhluk yang paling seksi, makhluk alami, bener. Makanya teman-teman, saya sama kamu cuma bisa mengerti bahasa yang alami. Tubuh kita tidak didesain untuk mengerti bahasa sintetis. Itu kenapa ketika kita memasukkan bahan-bahan sintetis ke dalam tubuh kita, contohnya adalah obat-obatan yang dibuat secara sintetis, itu pasti nggak nyambung. Persis kayak tadi saya sama Papi, nggak akan nyambung. Karena kita ini makhluk alami yang cuma mengerti bahasa alami doang. Kamu masukin bahan-bahan sintetis, nggak akan nyambung. Contoh nggak nyambung apa? Apa sih akibatnya kalau kita minum misalnya obat-obatan sintetis? Misalnya bahan-bahan kimia. Ada akibat nggak kalau kita minum yang seperti itu? Kalau kita memasukkan hal-hal yang sintetis ke dalam tubuh kita, ada akibatnya nggak? Coba deh saya tanya aja deh di kolom chat. Ada nggak akibatnya teman-teman? Apa akibatnya kira-kira? Kalau ada efek samping, bener banget. Kenapa ada efek samping? Nggak nyambung soalnya. Tubuh saya sama tubuh kamu ngertinya cuma bahasa alami. Kalau tubuh saya sama tubuh kamu dikasih bahan sintetik, nggak akan nyambung, percaya deh, persis kayak saya sama Papi tadi. Makanya ada residu, betul. Ada efek samping, betul. Itu yang akan terjadi. Jadi nggak sembarang essential oil loh yang akan bisa memberikan biological effect ke dalam tubuh kita. Ada syaratnya kalau kamu mau mendapatkan essential oil yang memberikan efek biologis, satu syaratnya harus 100% murni. Itu syarat pertama. Kedua, harus alami, nggak boleh ada bahan sintetik sedikit pun di dalamnya. Karena kalau ada bahan sintetik nggak akan nyambung bahasanya, percayalah. Persis seperti yang barusan saya ciptakan sama Papi tadi. Yang ketiga, harus berkualitas tinggi. Baru ini bisa memberikan biological effect. Kalau tanpa syarat-syarat ini, bisa nggak kakak? Iya, saya nggak bisa bilang nggak bisa sih, mungkin bisa, tapi pasti ada efek sampingnya, ada residunya. Karena kamu memasukkan sintetik
ke dalam tubuh kamu yang alami gitu ya. Semoga cukup jelas ya sampai sini ya teman-teman. Baru kita akan masuk kurang lebih saya harap saya bisa selesai dalam waktu 10 menit lagi. Makanya teman-teman, kemurnian, kealamian, kualitas itu akan berpengaruh ke sini. Ini kenapa harga essential oil di pasaran itu pasti variatif karena berpengaruh pada kualitas, pengaruh pada kemurnian, pengaruh pada kealamian. Kita lihat sebentar ya. Saya nggak akan lama karena saya yakin teman-teman sudah tahu. Saya kasih contoh essential oil rose. Teman-teman pasti tahu deh, essential oil rose di Young Living itu diambil dari mana? Tahu nggak teman-teman? Ini diambil dari kelopak bunga mawar. Berapa banyak ya kelopak bunga mawar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 5 ml essential oil rose? 22.000 kelopak, bener banget. Jadi jumlah tanaman yang dipakai untuk menghasilkan 5 ml ini pengaruh banget ke harganya. Tapi pertanyaan saya, seandainya di luaran sana ada essential oil yang bilang essential oil rose murni, tapi harganya nggak 2,8, harganya bilanglah 600 atau 700 ribu. Tolong dijawab dong, mungkin nggak dia diambil dari 22.000 kelopak bunga mawar? Mungkin atau nggak teman-teman? Kalau di luar sana ada essential oil rose yang katanya murni misalnya ya. Tapi mungkin nggak kalau harganya 600-700 ribu diambil dari 22.000 kelopak bunga mawar? Boleh saya lihat jawabannya di kolom chat? Mungkin nggak itu terjadi? Silakan, saya masih tunggu nih di kolom chatnya nih teman-teman. Mungkin nggak tuh kalau ada yang kayak begitu? No, nggak mungkin dari yang segitu kan? Mungkin aja dari 22.000, tapi nggak tahu ya kualitasnya kayak gimana. Nah, kedua, saya mau cerita tentang lemon. Pasti teman-teman juga tahu. Lemon ini untuk menghasilkan 15 ml lemon itu diambil dari 75 buah lemon. Saya udah hitung-hitung kurang lebih 75 buah lemon itu ya bahan bakunya aja kurang lebih 500-400 ribuan lah misalnya lah ya. Ini harganya 185.000 di Young Living. Betul diambil dari 75 buah lemon. Misalnya di pasaran ada essential oil lemon harganya 50.000, bilanglah. Mungkin ada loh di pasaran ada essential oil lemon harga 50.000 dan saya tidak mau komen apa-apa. Saya cuma ingin komen mungkin nggak itu diambil dari 75 buah lemon? Benar-benar murni dari 75 buah lemon kalau harganya 50.000 misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jumlah tanaman yang dipakai itu menentukan harga essential oil. Oke, lalu berikutnya. Nih, sensitivitas waktu panen juga pengaruh loh. Saya cerita tentang yileng-yileng ya teman-teman. Essential oil yileng-yileng ini itu dipanennya bolehnya kira-kira sebelum jam 10 pagi lah ya. Karena itu adalah waktu yang paling baik untuk memanen yileng-yileng. Jadi nggak boleh dipanen setelah lewat jam 10. Sebelum jam 10 dia boleh dipanen. Setelah lewat dari jam 10 nggak boleh. Lalu di Young Living, bunganya kalau di perkebunan lain, pokoknya saya nggak mau cerita tentang perkebunan lain atau essential oil lain ya. Saya cuma mau cerita tentang Young Living aja pokoknya ya. Bunga yileng-yileng itu seperti ini teman-teman. Ada bunga yang seperti ini, ada yang seperti di tengah, ada yang seperti di kiri. Di Young Living itu bunga-bunga yileng-yileng ini dikasih grade. Ada grade fine, ada grade yang 1, 2, 3, 4. Nah, grade kalau di pemetik bunga di Young Living, ini nggak boleh metik bunga yang kayak gini nih. Ini terlalu muda bunganya. Jadi ciri-cirinya dia daunnya masih berwarna hijau. Ini nggak boleh dipetik. Lalu kemudian bunga yang seperti ini juga nggak boleh dipetik karena dia baunya udah asem. Ya, jadi nggak boleh yang seperti ini dipetik. Dipetik hanya boleh bunga yang ini, yang daunnya, yang kelopaknya panjang, warnanya kuning, lalu kemudian juga ada warna merah di sekelilingnya. Nah, cuma ini doang yang boleh dipetik oleh pemetik bunga di Young Living. Jadi teman-teman, ini kenapa cuma ini yang boleh dipetik? Karena di dalam bunga yang seperti ini itu ada satu komponen namanya indole. Cuma bunga yang kayak gini yang mengandung indole yang merupakan komponen signature dari essential oil yileng-yileng. Yang ini nggak mengandung indole.
Yang ini nggak mengandung indole. Jadi sensitivitas waktu panen juga sangat diperhatikan di Young Living. Bayangin pemetik bunganya, metik bunganya nggak boleh sembarangan loh. Benar-benar cuma yang kayak gini yang boleh dipetik oleh Young Living karena di sini doang yang memiliki komponen indole. Jadi ini juga pasti berpengaruh pada waktu panen yang cuma boleh dipanen sebelum jam 10 pagi. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Kemurnian essential oil. Ini pengaruh besar untuk Young Living hanya menghasilkan essential oil yang paling murni. Tahu dari mana essential oil Young Living murni? Karena semua essential oil di Young Living itu akan melalui tes yang namanya GCMS. GCMS itu apaan sih Kak Kalisa? Yang jelas alatnya dulu waktu saya kuliah, saya kebetulan kuliah farmasi, saya ambil apoteker juga. Jadi karena kita kuliah di farmasi, kita pasti menggunakan GCMS. Tapi saya kan kuliah udah kira-kira 20 tahunan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu alatnya juga memang mahal banget. Jadi kita ngantri kalau mau pakai ini tuh harus daftar dulu karena alatnya mahal banget. Sebagai mahasiswa nggak bisa pakai sembarangan gitu. Ini alatnya sensitif banget. Apa sih GCMS? Saya share video ya supaya kita sama-sama mengerti apa sih yang dimaksud dengan GCMS gitu ya. Dan apa sih fungsinya untuk benar-benar melihat kemurnian dari essential oil. Saya share sebentar videonya supaya kita sama-sama mengerti penting banget punya essential oil paling murni. I'm really pleased to be able to show you a behind-the-scenes tour that most people never get to see of the D. Gary Young Research Institute. So follow me, we'll go in. I'd like to show you one of the real workhorse instruments that we use here in the analytical laboratory. It's called a gas chromatograph, or a GC, and this is actually one of the real workhorse scientists that we have in the laboratory. This is Dr. Richard Carlson, who is our Executive Director of Research here in the D. Gary Young Research Institute. Rich, what are you working on? I'm looking at a juniper sample that we distilled in our distillation lab, and now we're separating all the components that were in that essential oil and trying to identify each of those separate components. So this is real Utah juniper that's native to the state here? Correct. Correct. Gas chromatography is such a powerful technique because we use it to separate very aromatic compounds. The molecules that we smell immediately when we open an essential oil, those are what we call as volatile compounds. They're usually very small molecules, and essential oils can contain hundreds of these molecules. And they're volatile because they evaporate. And Correct. if they didn't evaporate, you actually couldn't smell them. Okay, so why don't we take a look at the output of a typical GC run? Okay. The compounds, these numbers along the top of these peaks, as we call them, each peak is a separate molecule, represent the time that it remained in the column. And as they travel through the column, they separate out, they come out at a certain time, and each time we see this molecule under these conditions, it's going to come out at this exact time. So this x-axis is actually minutes. So for example, this peak came out at almost 39 minutes. We had to run the instrument that long before that particular compound made it through the column and hit the detector. So one of the great things about an instrument like this is it will separate the oil into its individual components and identify those components. It will also measure the quantity of each component so that we can assess the purity and the potency of the oil. And it will also identify any peaks in there or compounds in there that shouldn't be there. So it'll actually be a very good measure of the purity and the naturalness of an essential oil. Nah, sebentar ya. Oke, teman-teman sekalian, yang barusan saya perlihatkan itu adalah GCMS. Jadi benar-benar semua essential oil di Young Living itu akan kita tahu konstituennya apa aja, dan kita pastikan kemurniannya lewat alat GCMS tadi. Alatnya itu harganya mahal banget, ratusan juta.
Tapi teman-teman lihat ya, itu tadi adanya di headquarters-nya. Ternyata nggak cuma di headquarters loh, di perkebunan Young Living juga ada. Karena kita harus memastikan essential oil yang dihasilkan oleh tanaman tadi benar-benar murni nyampe ke tangan Anda. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya sih cuma pengen bertanya, kalau essential oil yang variatif di pasaran yang harganya ya puluhan ribu itulah, kira-kira perusahaannya akan punya alat-alat GCMS tadi nggak ya yang harganya ratusan juta? Sampai sedemikian nggak mereka meneliti kemurnian essential oil-nya? Saya sih cuma nanya ya, teman-teman aja dia yang jawab di kolom chat. Kira-kira gimana ya? Gitu aja sih ya kan? Nah, oke, saya share screen lagi ya. Jadi semoga teman-teman makin mengerti nih seperti apa sih essential oil yang benar-benar yang ada di Young Living yang bisa memberikan efek seperti tadi. Lalu satu lagi yang mau saya bagikan, ini sudah saya bagikan, satu lagi, kemurnian essential oil, tadi kan syaratnya ya teman-teman ya harus 100% murni, harus alami, nggak boleh ada sintetik di dalamnya. Lalu satu lagi yang mau saya tunjukin di Young Living, kita punya alat lagi, sebenarnya ada videonya tapi saya nggak mainkan karena mungkin nanti terlalu panjang waktunya. Namanya Isotope Ratio Mass Spectrometer, IRMS. IRMS ini akan menguji sebuah sampel dan memastikan nggak boleh ada bahan sintetik di dalamnya. Jadi saya langsung kasih contoh essential oil myrrh. Ini lewat IRMS teman-teman, alat tadi akan mendeteksi di contohnya essential oil myrrh, ternyata ada satu sampel yang di dalamnya ada di etil ftalat. Di etil ftalat itu apa sih? Nih terdeteksi 4,6 loh lewat IRMS, ada satu sampel myrrh essential oil ada di etil ftalat di dalamnya. Langsung di reject sama Young Living, nggak boleh. Karena ada di etil ftalatnya. Di etil ftalat itu sebenarnya adalah plasticizer dan biasanya terdapat di dalam pestisida. Jadi begitu Young Living cek dengan IRMS dan ada di etil ftalatnya, di reject. Intinya teman-teman, essential oil yang ada di Young Living dengan adanya IRMS, GCMS, waktu panen, banyaknya tanaman yang dihasilkan, kami memastikan ini adalah essential oil yang murni, yang tidak ada sintetis di dalamnya, semuanya bahan-bahannya adalah alami, yang berkualitas paling tinggi, untuk saya, dan untuk kamu, dan untuk keluarga kamu sekalian. Semoga semakin jelas ya, kenapa sih harus Young Living essential oil-nya, gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir saya cuma mau cerita cara pakainya saja. Cara pakainya tentunya sudah teman-teman tahu. Di topical itu dioleskan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Lalu kemudian aromatik itu tentang di diffuse atau boleh dihirup. Lalu terakhir adalah tentang internal, tentunya dengan essential oil EOF ya, flavoring itu boleh diminum, itu boleh dimasukkan ke dalam makanan, itu boleh banyak resepnya. Jadi ada 3 cara pakai essential oil, boleh secara topikal dioles-oles, boleh dihirup, boleh menggunakan diffuser, atau boleh juga diminum untuk essential oil yang flavoring. Sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit aja teman-teman ya. Kurang lebih berapa bulan yang lalu sih kejadian ini gitu ya. Jadi, oh iya teman-teman yang menanyakan ya ada rekaman YouTube-nya, iya ada, nanti saya share berikut juga dengan materinya ya. Video-video tadi juga akan saya share di YouTube ya, dan video tadi sudah di-share di YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan nggak usah takut, bisa nonton lagi di YouTube dan kemudian materinya saya share di VO ya. PPT-nya juga saya share ya teman-teman ya di VO ya. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, saya ada cerita ini kurang lebih kejadiannya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tiba-tiba anak saya namanya Max, umurnya kurang lebih 8 tahun, dia datang ke saya. Waktu itu dia datang tiba-tiba dia bilang sama saya, Mami, I'm so proud of you, katanya Max. Terus saya bingung, hah? Apa ya? Nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, kita lagi di mobil. Tiba-tiba dia ngomong, Mami, aku bangga loh sama Mami, katanya. Hah? Kenapa? Saya bilang. Ternyata dia cerita loh teman-teman sekalian, dia itu penasaran, maminya itu kan kerja di Young Living. Terus dia searching di YouTube, dia searching di Google, dia searching loh, apa sih pendapat orang tentang Young Living?
Pas dia searching, dia menemukan fakta bahwa banyak orang yang suka sama Yang Living dan tertolong dengan Yang Living. Jadi dia datang ke saya cuma mau bilang, "Mami, aku bangga banget loh sama Mami. Karena kamu sudah menolong banyak orang dengan Yang Living." Saya tanya, "Gimana kamu bisa tahu?" Saya searching Mami dan di YouTube banyak banget komen positif tentang Yang Living dan orang-orang terbantu loh karena Yang Living. Dan saat itu teman-teman tahu nggak betapa terharunya saya ketika anak saya bisa bilang bahwa dia bangga sama saya. Terutama ketika anak saya sendiri bilang dia bangga karena saya dan Yang Living menolong banyak sekali orang. Jadi teman-teman, sebelum saya tutup, saya hanya ingin membagikan bahwa memang Bapak Gary yang mengatakan, "I don't make a product for a profit. I make a product for a purpose." Bapak Gary yang menciptakan semua essential oil di Yang Living bukan semata-mata untuk keuntungan, tapi dia punya maksud dan tujuan untuk menciptakan produk ini. Essential oil di Yang Living semua diciptakan dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Visi beliau adalah semoga essential oil di Yang Living bisa membuat kita memiliki rumah yang lebih sehat ketika kita keluar dari rumah, menceritakan kebaikan essential oil, menolong orang-orang dengan essential oil. Akhirnya visi Bapak Gary yang bisa terwujud, dunia yang lebih sehat untuk kita semua. Harapan saya, Anda dan keluarga, teman-teman juga bisa mendengar anak kamu bicara, "Saya bangga sama Mama karena Mama sudah menolong banyak orang dengan essential oil dari Yang Living." Demikian dari saya, Training Manager Yang Living Indonesia, mengucapkan selamat siang dan terima kasih teman-teman semuanya untuk perhatiannya di siang hari ini. Oke, teman-teman.